Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan Sabtu 14 November 2020 tertulis pada kitab Roma pasal 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka atas mereka yang berbuat jahat. Bahasa Batak, suruan ni dewata donasida, laho manupak ho, alai mulo diulaho najat, patut ho tahutan, aindada gait-gait podang nani usung nai, suruan ni dewata donasida, makkonahon uhum tusi ulahon hajahaton. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita sebagai warga negara mutlak untuk taat dan patuh pada hukum dan undang-undang yang berlaku pada negara kita ini. Rasul Paulus menasehatkan untuk selalu berdoa syafaat bagi pemerintah supaya mereka dapat memimpin dengan baik dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ingat khotbah minggu lalu di gereja kita Amang Inang? Tuhan menetapkan pemerintah dengan maksud agar manusia hidup secara tertib dan teratur untuk kebaikan rakyatnya, untuk kepentingan rakyat. Coba bayangkan, jika tidak ada pemerintah, maka akan terjadi chaos, di mana setiap orang mementingkan kepentingannya sendiri, mengutamakan keinginannya sendiri. Dan pemerintah pun sebaiknya menyadari bahwa kuasa pemerintahannya adalah anugerah Tuhan, hingga dalam pemerintahannya selalu takut akan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki umatnya menentang atau melawan maupun memberontak atau memusuhi pemerintah yang sedang berotoritas. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah diberikan hak oleh Allah untuk menyandang pedang dan menghukum orang yang berbuat jahat. Pedang yang dimaksudkan melambangkan hak yang dimiliki pemerintah atas hukuman mati. Hak atas hukuman mati tidak sekedar menakut-nakuti, tetapi sungguh-sungguh hak itu menjadi salah satu alasan di mana kita harus takluk kepada pemerintah. Dengan pedang digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan menjadi teguran dan hukuman untuk membuat efek jerah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, hingga pemerintah dapat mengayomi, mempersatukan, dan mensejahterakan rakyat, dan bukan pula untuk disalahgunakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Yesus, ingat ungkapan John Kennedy, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Kita sebagai rakyat sekaligus jemaat Tuhan, mari kita mendoakan dan membantu, mendukung dan berkontribusi pada pemerintah. Kita seharusnya lebih baik dari sekedar taat membayar pajak, bukan karena takut dendanya. Tindakan korupsi, suap menyuap, pungli akan jauh dari kita, maka negara pun aman terkendali, rukun dan sejahtera. Amin. Kita berdoa. Pagi yang indah ini kami kembali memperoleh berkat baru Tuhan. Kami angkat pujian dan syukur kepadamu saja. Firman-Mu telah menyapa hidup kami. Ajar kami untuk dapat mendukung dengan patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Dan tolong berkati pemerintah kami dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, sampai tingkat yang dekat pada kami, yaitu RT dan RW. Mampukan untuk semakin berhikmat, mengayomi masyarakat,
dan melindungi dalam kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari para cucu kami, anak-anak kami, maupun para mantu kami, dimanapun berada, dan yang akan beraktivitas di akhir pekan ini. Ada yang berlibur dari pekerjaannya, ataupun apa yang menjadi kegiatan pada hari ini. Tolong sertai dan lindungilah mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun pertambahan usia. Tambahkan sukacita dan kebahagiaan. Terlebih buat Bapak Ibu yang sedang sakit dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Beri pengharapan dan berkati pengobatan dan obat yang dikonsumsi menjadi kesembuhan. Tolong hibur yang berduka, yang bersedih, yang kecewa. Kuatkan yang bergumul. Berikan semangat ya Bapa, dan berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Berikan rejeki berhasil pada pekerjaan kami. Berkati orang-orang yang mengasihi dan yang kami kasihi. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mengarahkan dan mengendalikan hidup kami, agar kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Kami berserah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.